Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan masih pada konsep pertemuan yang keempat dengan subtopik yang kedua. Yang pertama ini kemarin sudah disampaikan, yaitu memahami hakikat martabat dan tanggung jawab, hakikat manusia sebagai ciptaan, ya. Kemudian martabat itu adalah harga diri manusia, yaitu mulia. Kemudian tanggung jawab itu adalah yang menjadi beban manusia yang harus bisa dia wujudkan dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu sebagai khalifah, ya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ya, di dunia, ya, untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Kalau harga diri manusia itu adalah mulia, kemuliaannya itu harus dijaga. Oke, sisub pertemuan pertama yang ini sudah kemarin, ya, kita bicarakan. Ya, masalah tanggung jawab itu, ya, muncul pada diri manusia selama manusia itu masih normal, ya, otaknya, dan dalam keadaan sehat sesuai dengan fitrahnya. Oke. Kemudian topik yang kedua, macam-macam tanggung jawab manusia itu apa? Manusia sebagai ciptaan ada di dunia. Fungsi utamanya karena dia sebagai ciptaan Tuhan, maka adalah tanggung jawabnya terhadap Tuhan. Ya, sebagai ciptaan terhadap Tuhan tentu harus melaksanakan semua perintah-perintah Tuhan. Kemudian dia sebagai manusia, maka punya tanggung jawab sesama manusia, yaitu pada dirinya sendiri yang sebagai manusia. Jadi kalau kita lihat manusia begitu, ya, manusia ini menyadari dirinya, dia memiliki diri, maka dia harus bertanggung jawab pada dirinya. Nggak boleh kemudian meracuni dirinya, kemudian menyakiti dirinya, nggak boleh, gitu ya. Dia harus menjaga kesehatannya. Tanggung jawabnya pada keluarganya, gitu ya. Entah dia sebagai anak, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, dan seterusnya. Kemudian tanggung jawabnya kepada orang-orang lain, tetangga, ya, dan tanggung jawab pada tempat kerjanya, dan lain-lain. Tentu tanggung jawab terkait dengan sesama manusia. Apakah hanya sesama manusia saja? Tidak, karena Tuhan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan, juga menciptakan hewan. Manusia harus bertanggung jawab terhadap kelestarian ataupun keseimbangan. Jangan sampai kemudian tidak menjaga keseimbangan. Apakah hanya tumbuhan dan hewan? Tidak, tentu yang lain-lain juga termasuk, ya, terhadap alam. Tidak boleh membuat polusi dan sebagainya, gitu ya. Pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan apa? Ya, tentu terhadap Tuhan adalah melakukan penyembah Tuhan yang disebut dengan peribadatan. Ya, beribadah atau menyembah Tuhan dengan cara apa? Mengikuti semua perintahnya dan menjauhi larangannya, gitu ya. Kemudian sesama manusia diri sendiri yang jaga kesehatan, contohnya adalah begitu. Jangan minum alkohol, gitu ya. Kemudian jangan katakanlah merokok. Itu karena apa? Ini semua membuat tubuh menjadi tidak sehat. Maka pada diri sendiri dia harus menjaga kesehatannya. Itu tanggung jawabnya manusia, ya, terhadap dirinya sendiri, karena diri tubuh itu sebetulnya adalah pemberian Tuhan. Sementara diri kita sendiri sebagai manusia, ya, di sini itu sebenarnya milik siapa? Ini kan milik Tuhan. Yang kita rohnya saja yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia ini untuk menjalankan perintah Tuhan selama dia di dunia. Nah, tubuhnya ini sebetulnya miliknya Tuhan. Maka harus dijaga kesehatannya. Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Begitu. Kemudian tanggung jawabnya pada keluarga, ya. Entah dia itu sebagai anak, sebagai bapak, gitu ya, atau sebagai ibu, dan seterusnya. Tentu dia, kalau anak, tanggung jawabnya dia berbakti kepada dua orang tuanya, bakti, gitu ya. Tanggung jawabnya bapak ibu apa? Ya, kemudian merawat, yang menyekolahkan, dan seterusnya sebagaimana sudah disebut itu, ya. Tanggung jawabnya kepada apa? Kepada manusia yang lain, tetangga, gitu ya. Ini tanggung jawab sosial, gitu. Tentu tidak membuat kerusakan, gitu ya.
tidak membuat kerusakan, membuat kekacauan gitu, tidak melakukan fitnah dan lain-lain. Tentu yang tidak baik gitu. Ini tanggung jawabnya pada sesama manusia. Kemudian tanggung jawabnya pada tempat kerja misalnya gitu ya. Tanggung jawab pada tempat kerja, tentunya dia harus disiplin ya taat pada pimpinan selama perintahnya baik-baik ya, perintah yang baik gitu ya. Kemudian ya tidak melakukan malas gitu ya dan sebagainya. Nah, ini tanggung jawab terhadap dirinya sebagai manusia di tempat kerjanya gitu. Kemudian tanggung jawabnya kepada tumbuhan gitu ya, pada tumbuhan ya. Intinya kalau pada tumbuhan jangan kemudian memusnahkan misalnya gitu ya, memusnahkan spesies. Jangan, dilakukan aja keseimbangan alam, harus menjaga keseimbangan ya, keseimbangan alam begitu. Tentunya tumbuh-tumbuhan itu ada tujuannya untuk kebaikan, keseimbangan di alam semesta ini. Kemudian pada hewan ya, tentunya tidak boleh menyiksa hewan. Bahkan kan ada riwayat itu ya, riwayat anjing yang haus ya, kemudian diberi minum ya, diberi minum oleh siapa? Oleh pelacur itu toh, dengan ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya ya kan. Ada kisahnya ini di zaman Bani Israil. Jadi pada hewan juga harus berbuat baik gitu ya, tidak boleh menyiksa, konsepnya begitu. Pada tumbuhan hewan, tapi juga tidak hanya pada tumbuhan hewan, juga pada alam semesta ya. Misalnya kalau pada tanah ya, jangan bikin polusi ya. Air ya jangan gitu. Kemudian jangan boros ya, tidak boros. Kenapa tidak boros air? Karena apa? Karena air itu di bumi itu juga yang air tawar dari proses penyaringan dari alam dan hujan itu jumlahnya juga terbatas. Kalau sudah digunakan dengan boros, akhirnya air tanah habis, air tawar sulit dibeli gitu ya. Dulu ya air itu kan bisa dikatakan gratis ya, belum banyak polusi atau tidak ada polusi. Tapi sekarang minum air saja, untuk air minum harus pakai beli sekarang ya. Zaman dulu enggak, air sungai itu pun bisa diminum. Bahkan di pegunungan masih memungkinkan air yang di sungai itu masih bersih gitu ya. Nah, disinilah kita mengetahui bahwa macam-macam tanggung jawab yang menjadi beban hidupnya manusia. Nah, tentu tanggung jawab inilah nanti yang akan dipertanyakan di kehidupan akhirat, bagaimana perilaku manusia itu ya, apakah sudah menjalankan tanggung jawabnya tersebut dengan baik. Terutama kalau seseorang itu bertanggung jawab dengan Tuhan ya, dengan kesadarannya bahwa Tuhan itu menyuruh manusia berbuat baik ke sesama manusia yang lain, maka umumnya yang ke bawah-bawahnya juga akan baik gitu ya, tidak akan merusak. Baik, itu macam-macam tanggung jawab manusia selama hidup di dunia. Apakah hanya ini? Tentu tidak ya. Kalau terkait dengan masalah agama ya, terkait dengan tanggung jawabnya di dalam beragama ya, tentu itu Rasul gitu ya. Di sini Rasul, kemudian ada sahabat, kemudian ada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Tentu ilmu-ilmu agama yang dibawa oleh Rasul ya. Nah, ini harus menjadi tanggung jawab manusia untuk diprioritaskan. Nah, tuntunan agama itu ya, di dalamnya ada bagaimana memelihara alam semesta, kemudian berperilaku baik pada hewan, tumbuhan, dan seterusnya. Baik, itu macam-macam tanggung jawab.